Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wandria Puspa Widyasari dari jurusan Tetris Matematika kelas 1E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dualitas himpunan dan prinsip inklusif eksklusif pada himpunan. Prinsip dualitas. Apa itu prinsip dualitas? Prinsip dualitas yaitu dua konsep yang berbeda dapat saling dipertukarkan, namun tetap memberikan jawaban benar. Contoh prinsip dualitas di kehidupan, misalnya, di negara Amerika Serikat, yang kita ketahui, kemudi mobil berada di kiri depan, sedangkan di negara Inggris, kemudi mobil berada di kanan depan. Nah, kedua negara ini memiliki konsep yang sama, namun posisi kemudi tersebut berbeda. Untuk lebih memahaminya, perhatikan peraturan yang ada di kedua negara tersebut. Di negara Amerika Serikat, mobil harus berjalan di bagian kanan jalan. Lalu, pada jalan yang berlajur banyak, misalnya yang memiliki jalur 2 atau 3, lajur kiri untuk mendahului. Dan bila lampu merah menyala, mobil belok kanan boleh langsung. Sedangkan di negara Inggris, mobil harus berjalan di bagian kiri jalan. Pada jalur yang berlajur banyak, lajur kanan untuk mendahului. Dan bila lampu merah menyala, mobil belok kiri boleh langsung. Dengan perbedaan tersebut, namun memiliki konsep yang sama, yaitu posisi mobil berjalan, peraturan pada jalur yang berlajur banyak, dan bila lampu merah menyala. Nah, inilah yang dimaksud dengan prinsip dualitas. Artinya, konsep kiri dan kanan dapat dipertukarkan pada kedua negara tersebut, sehingga peraturan yang berlaku di Amerika Serikat menjadi berlaku pula di Inggris. Selanjutnya, yaitu bagaimanakah prinsip dualitas pada himpunan? Nah, prinsip dualitas pada himpunan disimbolkan dengan S star. Misalkan, S adalah suatu kesamaan atau identity yang melibatkan himpunan dan operasi-operasi hitung seperti gabungan, irisan, dan komplement. Maka, S star atau dualitasnya dapat diperoleh dengan mengganti operasi-operasi hitung tersebut. Yang tadinya gabungan diubah menjadi irisan, yang tadinya irisan diubah menjadi gabungan, dan yang tadinya himpunan kosong diubah menjadi himpunan semesta atau universal, dan yang tadinya himpunan semesta atau universal diubah menjadi himpunan kosong. Sedangkan komplement dibiarkan seperti semula, artinya komplement ini spesial. Operasi hitung, bila ada komplemennya, maka dualnya tidak berubah atau tetap. Maka S star juga benar dan disebut dual dari kesamaan S. Contoh, dual dari A iris B gabungan A iris B komplement sama dengan A adalah A gabung B irisan A gabung B komplement sama dengan A. Jadi, B komplement di sini tidak mengalami perubahan. Hukum-hukum himpunan yang memiliki dualitas. Yang pertama, hukum identitas. Apabila himpunan A, gabungan himpunan kosong akan menghasilkan himpunan A. Dualnya, apabila himpunan A, irisan himpunan semesta akan menghasilkan himpunan A. Yang kedua, hukum nul atau dominasi. Himpunan A, irisan himpunan kosong akan menghasilkan himpunan kosong. Dualnya, himpunan A, gabungan himpunan semesta akan menghasilkan himpunan semesta. Yang ketiga, hukum komplement. Apabila himpunan A, gabungan himpunan A komplement akan menghasilkan himpunan semesta. Dualnya, himpunan A, irisan himpunan A komplement akan menghasilkan himpunan kosong. Yang keempat yaitu hukum idempoten. Apabila himpunan A, gabungan himpunan A akan menghasilkan himpunan A. Dualnya,
Apabila himpunan A, irisan himpunan A akan menghasilkan himpunan A. Yang kelima yaitu hukum penyerapan. Himpunan A, gabungan dari irisan himpunan A dan himpunan B akan menghasilkan himpunan A. Dualnya, himpunan A, irisan dari himpunan A gabungan B akan menghasilkan himpunan A. Yang keenam, hukum komutatif, yaitu himpunan A gabungan himpunan B akan menghasilkan himpunan B gabungan himpunan A. Dualnya, himpunan A irisan himpunan B akan menghasilkan himpunan B irisan himpunan A. Yang ketujuh, hukum asosiatif. Himpunan A gabungan buka kurung himpunan B gabungan C himpunan C tutup kurung sama dengan buka kurung himpunan A gabungan himpunan B tutup kurung gabungan himpunan C. Dualnya yaitu himpunan A irisan buka kurung himpunan B gabungan himpunan C tutup kurung sama dengan buka kurung himpunan A irisan himpunan B tutup kurung gabungan irisan himpunan C. Yang kedelapan yaitu hukum distributif. Himpunan A gabungan buka kurung himpunan B irisan himpunan C tutup kurung sama dengan buka kurung himpunan A gabungan himpunan B tutup kurung irisan buka kurung himpunan A gabungan himpunan C tutup kurung. Dualnya yaitu himpunan A irisan buka kurung himpunan B gabungan himpunan C tutup kurung sama dengan buka kurung himpunan A irisan himpunan B tutup kurung gabungan buka kurung himpunan A irisan himpunan C tutup kurung. Yang kesembilan yaitu hukum De Morgan. Apabila himpunan A gabungan himpunan B komplement akan menghasilkan himpunan A komplement irisan himpunan B komplement. Dualnya yaitu himpunan A irisan himpunan B komplement sama dengan himpunan A komplement gabungan himpunan B komplement. Yang terakhir yaitu hukum 0/1. Himpunan kosong komplement akan menghasilkan himpunan semesta. Dualnya yaitu himpunan semesta komplement akan menghasilkan himpunan kosong. Itulah hukum-hukum himpunan yang memiliki dualitas. Contoh, misalkan A dan B sebuah himpunan. Buktikan bahwa A irisan B digabung dengan A irisan B komplement menghasilkan A. Dalam kasus ini, kita bisa menyelesaikannya dengan prinsip himpunan. Nah, perhatikan pada A irisan B digabung dengan A irisan B komplement. Ini di sini A-nya bisa kita keluarkan sehingga menjadi A irisan dari B gabungan B komplement. Nah, di sini terjadi hukum distributif. B digabung dengan B komplement menghasilkan himpunan kosong. Dualnya yaitu menghasilkan himpunan semesta. Maka sama dengan A irisan himpunan semesta. Nah, di sini terjadi hukum komplement. Jika A irisan S, maka ingat hukum identitas. Nah, ini akan menghasilkan himpunan A itu sendiri. Yang artinya terbukti bahwa A irisan B digabung dengan A irisan B komplement sama dengan A. Selanjutnya yaitu prinsip inklusif eksklusif. Banyaknya anggota himpunan gabungan antara A dan B merupakan jumlah banyaknya anggota dalam himpunan tersebut dikurangi banyaknya anggota di dalam irisannya. Inilah yang disebut dengan prinsip inklusif eksklusif.
Sehingga untuk dua himpunan, jika A dan B adalah himpunan berhingga, A gabungan B dan A irisan B juga berhingga. Maka jumlah A gabungan B sama dengan jumlah A ditambah jumlah B dikurangi jumlah A irisan B. Jika anggota dari dua himpunan yang beroperasi beda stangkup, maka jumlah A beda stangkup B sama dengan jumlah A ditambah jumlah B dikurangi 2 kali jumlah A irisan B. Untuk tiga himpunan, jika A, B, dan C himpunan-himpunan berhingga, maka jumlah A gabungan B gabungan C bisa dicari dengan jumlah A ditambah jumlah B ditambah jumlah C dikurangi jumlah A irisan B dikurangi jumlah A irisan C dikurangi jumlah B irisan C ditambah jumlah A irisan B irisan C. Nah, selanjutnya untuk R buah himpunan dengan semua huruf tersebut berhingga. Maka jumlah A1 gabungan A2 gabungan dan seterusnya gabungan AR bisa dicari dengan rumus yang tertera pada PowerPoint di sini. Penerapan inklusif dan eksklusif bisa kita lihat dalam contoh berikut ini. Contoh 1, di jurusan Tadris Matematika ada 134 mahasiswa tingkat 1. Dari sekian banyak mahasiswa tersebut, 87 diantaranya suka mata kuliah teori himpunan, 73 diantaranya suka mata kuliah teori bilangan, dan 29 diantaranya suka kedua mata kuliah tersebut, yaitu suka teori himpunan dan teori bilangan. Berapa banyak mahasiswa yang menyukai sebuah mata kuliah teori himpunan, teori bilangan, atau kedua-duanya? Nah, di kasus ini kita bisa menyelesaikannya dengan prinsip inklusif dan eksklusif. Pertama, kita misalkan A adalah mahasiswa yang suka mata kuliah teori himpunan, B adalah mahasiswa yang suka mata kuliah teori bilangan, dan A irisan B adalah mahasiswa yang suka kedua-duanya. Diperoleh jumlah A sama dengan 87, jumlah B sama dengan 73, dan jumlah A irisan B sama dengan 29. Nah, tadi apa yang ditanya? Yang ditanya yaitu jumlah A gabungan B. Maka A gabungan B dapat dicari dengan jumlah A ditambah jumlah B dikurangi jumlah A irisan B sama dengan 87 ditambah 73 dikurangi 29 menghasilkan 131. Jadi, banyak mahasiswa yang menyukai sebuah mata kuliah teori himpunan, teori bilangan, atau kedua-duanya adalah 131 mahasiswa. Kasus yang kedua yaitu, berapa banyak bilangan bulat 1 sampai dengan 50 yang habis dibagi 5 atau 7? Nah, kasus ini juga bisa kita selesaikan dengan prinsip inklusif eksklusif. Penyelesaiannya yaitu, dimisalkan, A adalah himpunan bilangan bulat 1 sampai 50 yang habis dibagi 5. B adalah himpunan bilangan bulat 1 sampai dengan 50 yang habis dibagi 7. Dan A irisan B adalah himpunan bilangan bulat 1 sampai dengan 50 yang habis dibagi 5 dan 7. Untuk mencari jumlah A irisan B yang habis dibagi 5 dan 7, yaitu dengan menggunakan KPK. KPK dari 5 dan 7 yaitu 35. Cara menentukan anggota himpunan-himpunan tadi adalah sebagai berikut. Jumlah A adalah bilangan bulat 1 sampai dengan 50 yang habis dibagi 5. Maka caranya yaitu 50 dibagi 5, hasilnya sama dengan 10. Selanjutnya, jumlah B adalah himpunan bilangan bulat 1 sampai dengan 50 yang habis dibagi dengan 7. Maka 50 dibagi 7 sama dengan 7, sekian-sekian. Karena di sini kita hanya mengambilnya
hanya mengambil bilangan depannya saja. Maka diambillah bilangan 7. Selanjutnya, jumlah A irisan B sama dengan lalu jumlah A irisan B adalah himpunan bilangan bulat 1 sampai 50 yang habis dibagi 5 dan 7. Maka 50 dibagi dengan KPK dari 5 dan 7, yaitu 50 dibagi 35. Hasilnya kurang lebih adalah 1. Apa tadi yang ditanya? Yang ditanya tadi adalah bilangan gabungan antara A dan B. Maka cara mencarinya, jumlah gabungan antara A dan B sama dengan jumlah A ditambah jumlah B dikurangi jumlah A irisan B sama dengan 10 ditambah 7 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 16. Jadi, terdapat 16 bilangan antara 1 sampai dengan 50 yang habis dibagi 5 atau 7. Nah, anggota-anggotanya bisa disebutkan seperti di bawah ini, yaitu 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 25, 28, 30, 35, 40, 42, 45, 49, dan 50. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.